akhiru bila intiha jamin sifatil ulya wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli safahi wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wassama amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, khususnya keluarga penerus Syekhuna wa Ustadina wa Mursyidina Al-Hafidh Al-Musnid Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik bin Kiai Ilyas. Semoga regenerasinya akan mampu bisa meneruskan perjuangan beliau. Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Amin. Yang saya hormati beliau Al-Habib Muhammad bin Ja'far, yang tidak asing lagi. Al-Habib Ja'far adalah penerus daripada kakeknya yang menjadi syiarul Islam khususnya di daerah Pemalang, Al-Habib Saleh bin Segaf bin Hud Al-Habsyi, kepada anaknya Al-Habib Idrus bin Saleh, dan teruskan oleh sekarang cucunya Al-Habib Muhammad bin Ja'far, dan yang selalu Habib Ja'far di waktu hayat hidupnya Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik selalu menjadi pendamping beliau, mengisi pengajian-pengajian dalam Maulidin Nabi SAW dan dalam kholnya Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas, Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Tidak ketinggalan Al-Habib Muhdar ya, dari Pemalang, dan beberapa habaib dan beberapa ulama sesepuh penyesepuh yang saya banggakan. Maaf apabila saya bisa tidak menyebutkan satu persatu. Bukan berarti mengurangi hormat ta'zim kita kepada para beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa maulud itu kita mengulang? Selalu kita ulang setiap tahun. Bahkan tidak cukup setiap tahun. Ada yang mingguan, ada yang 30 hari sekali, bulanan, atau selapan 35 hari. Karena maulud mempunyai inti yang luar biasa, membangun, menambah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sekarang ini mungkin mulai melentur cintanya kepada Rasulullah, melenturnya kecintaannya kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melenturnya kecintaannya kepada ulama, melenturnya kecintaannya kepada para aulia, melenturnya cintanya kepada tanah airnya, melenturnya cintanya kepada bangsa ini. Dari itu, dengan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah madhari syukur yang kedua. Satu, untuk membangun mahabbah, menambah mahabbah yang telah saya sebutkan di atas tadi. Yang kedua adalah madhari syukur, melahirkan rasa syukur kepada Allah, syukur kepada baginda Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada Allah, kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita membawa terima kasih itu menjadi teman atau menjadi fondamen untuk kehidupan sehari-hari kita? Tergolong orang-orang yang mengerti terima kasih kepada Allah dan Rasulnya pasti akan menjaga arti yang sebenarnya terima kasih kepada Allah dan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Mampukah membelanjakan terima kasih itu untuk mengkail, untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan apa yang telah dirintis khususnya oleh baginda Nabi SAW dan para pewarisnya. Dan yang terakhir, Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping satu sisi madhari syukur, kalau kita berbicara baginda Nabi, maulid itu yang ada di Indonesia diantaranya 5, tapi di Mesir sampai 300 kitab Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak habis-habisnya memuji kepada Rasulullah. Pujian ini bukan pujian karena cinta, tapi fakta amal perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah? Terlalu jauh, terlalu tinggi. Coba kita tarik ke bawah sedikit-sedikit.
Sejauh mana kita bisa mengerti terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita, yang telah berjuang. Biasanya orang tua-tua ini merasa kalau dirinya sudah banyak ketinggalan. Harapan satu-satunya adalah regenerasi penerusnya. Mampukah tidak mengecewakan kedua orang tua? Sejauh mana pula kita mengerti terima kasih kepada pendiri bangsa ini? Sejauh mana? Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November Hari Pahlawan. Bukan sekadar peringatan, tapi kita untuk menguak sejarah-sejarah mutiara terpendam. Kita mengerti terima kasih kepada beliau tidak, yang ikut andil mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk bangsa ini. Andil kepada negara ini, meneteskan keringat, meneteskan darah, bagaimana mempertahankan dengan cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, mempertahankan sehingga bendera sang merah putih berkibar kembali. Apakah kita akan menjadi golongan bangsa yang akan melupakan jasa para beliau? Pastinya tidak. Diperingatkan supaya kita ingat selalu 10 November, tahu pahlawan-pahlawan kita. Di antara pahlawan-pahlawan itu tidak terlepas daripada warasatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di antaranya itu. Dan sejauh mana seandainya kita tuh haul potong kambing sampai 1000, dikira sudah cukup untuk membalas jasanya para ulama, para aulia? Belum apa-apa. Apalagi kita jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil karya yang telah diperjuangkan oleh para beliau-beliau itu, kita bertanya kepada diri sendiri. Kita punya kontribusi apa dengan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mempunyai kontribusi apa kepada para ulama wal aulia seperti Wali Sembilan? Kita punya kontribusi apa kepada tokoh-tokoh perjuangan sehingga Indonesia mendapatkan satu kemerdekaan Indonesia, bukan kemerdekaan hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia penuh dengan perjuangan dan berdarah. Apakah kita ini umat Islam khususnya, umumnya bangsa Indonesia, akan menjadi umat atau menjadi bangsa yang akan mengecewakan para beliau? Jawab yang keras. Tidak. Kalau tidak, sekali lagi saya bertanya, bukti kalian kita ini cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Habib.